gimana posisi kamu kalau misalnya nih hari lebaran itu minggu, kita harus tutup, mau gak mau. Terjadi benturan-benturan antara umat beragama, mesti ada, pasti bisa berujung ke tindakan terorisme dan sebagainya. Gereja satu dengan gereja lain belum tentu bisa begini. Udah ininya ribut, yang maksiatnya bertambah persis di sebelah. Tapi gereja bisa dekat dengan prostitusi, tapi kalau dengan gereja lain belum tentu bisa. Nah makanya. Halo, shalom saudara. Bertemu lagi dalam Joy Israel Podcast ya. Hari ini kita punya narasumber yang luar biasa bersama sahabat saya yang sangat-sangat antik. Antiknya artinya dia bertato. Dan juga orang yang sangat luar biasa dalam pelayanan, khususnya untuk generasi. Dan juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Dan saya hari ini bersama dengan Pastor Yeri. Ya. Pastor Yeri. Baik. Semangat ya. Dan kita hari ini akan membahas satu perikop yang mungkin menjadi sebuah permasalahan dan sering terjadi dan kita lihat di hari-hari terakhir ini ya, yaitu tentang kebebasan beragama di bangsa ini masih ada apa enggak gitu ya. Apakah sudah hilang atau masih ada ya? Karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memiliki sistem bukan satu agama, tetapi bermacam-macam agama, bineka tunggal ika, tetapi satu. Tapi pada dasarnya kita melihat di TV, di media, ada gereja yang ditutup, ada gereja yang tidak boleh dibangun, ada gereja yang harusnya bisa beribadah tapi akhirnya ada penutupan secara paksa dan yang lainnya. Dan narasumber kita akan membicarakan hal ini dan kita akan belajar sebenarnya dalam kekristenan itu kita harus bersikap apa, dan biarlah ini menjadi sebuah podcast yang memberkati kita. Oke, kita mulai. Pastor, saya mau tanya nih. Jadi sebenarnya kebebasan beragama di bangsa ini, misalnya khususnya yang minoritas nih ya, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada agama Katolik ya. Itu sebenarnya menurut Pastor masih bebas atau malah tambah susah ya beribadah gitu. Kalau kita lihat dari pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu yang menegaskan terhadap penegakan konstitusi di atas kesepakatan masyarakat, ya itu artinya ada sebuah peringatan tegas dan keras terhadap hal-hal yang terjadi di bangsa kita gitu. Jadi artinya pasti ya jelas tindakan intoleran masih ada gitu. Kebebasan yang harusnya ada di beberapa daerah itu tidak ada. Di beberapa daerah tidak ada kebebasan beribadah, izin gereja dan sebagainya gitu. Nah makanya kita harus tahu bahwa Indonesia menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam konstitusi kita juga mengatur bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi. Nah sudah selayaknya lah kita anak-anak Tuhan juga berkontribusi gitu. Berkontribusi. Jadi kalau dibilang apakah 100% tidak ada tindakan intoleran, ya jelas itu tidak mungkin. Pasti masih ada gitu. Jadi sebenarnya ini siapa yang salah? Negara kita membiarkan intoleran itu, atau memang kitanya yang salah nggak bisa bergaul dengan orang sekitarnya, atau memang kefanatikan dengan agama tertentu membuat kebebasan ini nggak bisa? Ya kita kan bangsa yang majemuk dan besar juga. Besar. Kita nggak seperti Singapura atau Malaysia yang gampang aturnya kayaknya. Ya kan, ini susah. Ini karena segitu luasnya wilayah Indonesia, makanya
kompleks, ya kan. Nah, pertama ada unsur dari fanatisme, dari yang dimunculkan dari ideologi yang sengaja dikondisikan supaya terjadi benturan-benturan antara umat beragama. Mesti ada, pasti bisa berujung ke tindakan terorisme dan sebagainya. Gitu. Lalu juga mungkin ada pembiaran juga dari aparatur oknum aparatur negara yang sengaja tutup mata gitu, ya kan. FKUB yang berat sebelah, ya bukannya menjadi sarana untuk mengayomi, tapi justru jadi sarana untuk mementung gitu. Kenapa FKUB jadi ikut serta dalam mengeksekusi misalnya, contoh kayak gitu. Nah, lalu ada juga dari eksklusivitas gereja-gereja yang ada. Ya, itu juga bahaya. Itu ya, jadi nggak pernah silaturahmi kepada RT, RW, nggak pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan gotong royong setempat gitu. Parkir juga masih sembarangan. Ya, betul. Main musik pas azan maghrib misalnya gitu. Ya kan, buang sampah sembarangan. Kita punya PR juga di internal kita. Masalah eksklusivitas sih kayaknya yang perlu diurai. Itu juga, itu kalau ngomong-ngomong masalah eksklusivitas nih ya, memang gereja harus banyak belajar sebenarnya ya. Karena kita lihat ada beberapa hal yang tidak bisa tersentuh oleh luar sana untuk masuk ke dalam. Nah, mereka juga takut. Padahal sebenarnya kalau membuka diri terjadi harmonisasi itu bagus sebenarnya. Iya, kayaknya banyak orang positif pasif tapi di gereja. Orangnya positif sih, tapi pasif. Pasif ya, itu baik. Nggak ada inisiatif untuk berinteraksi dengan yang lain. Maksudnya yang beda agama ya, maksudnya kegiatannya ibadah, tapi hubungannya dengan yang lain belum bisa. Iya, itu dia, makanya positif tapi pasif. Iya, makanya lebih enak kita membahas atau bukan mengkritisi ya, mengurai dari internal. Karena banyak gereja tidak menempatkan pengaruh ke lingkungan sebagai juga bagian penting atau standar keberhasilan dalam pelayanan. Nah, itu kan yang menarik ya, bahwa apa yang terjadi di lingkungan tidak menjadi sesuatu yang penting dibanding jumlah program yang ada dalam internal. Iya kan? Kita lebih mementingkan bagaimana jemaat bertambah. Iya. Gereja tambah bagus. Iya. Tambah mementingkan lingkungan sekitar dia. Itu yang jadi mau diapain, karena bukan standarnya sih gitu loh. Bukan standar keberhasilannya, jadi diwacanain juga agak percuma gitu, karena secara doktrinal yang percaya bahwa berdampak pada lingkungan itu tidak esensi dibanding membangun gereja lokal yang kuat gitu. Harusnya tuh yang nomor satu berdampak ke lingkungan dulu. Sebenarnya itu sih contoh lah, kan bro pernah tinggal di Kelapa Gading. Aku kan orang Kelapa Gading, itu contoh yang menarik ya. Di Kelapa Gading itu kalau nggak salah ada lebih dari 300 gereja. 300 gereja. Iya, iya kan? Saya sih dengarnya sih gitu. Iya. 300 ya. Satu brand aja ada 3 tempat ada. Ya kan, satu ini. Nah, logikanya harusnya tempat paling kudus di Jabodetabek Kelapa Gading. Karena satu kali hari Minggu 300 khotbah. Betul. Bayangin kalau serentak 300 itu khotbah, doa, peperangan rohani, doa keliling. Tapi apa yang terjadi di Kelapa Gading kalau kita lihat hari ini, ya kan? Saya mundur misalnya 6-7 tahun lalu, penggerbekan narkoba, kasus bunuh diri. Lalu kita tahu ada waktu itu satu tempat gym yang digerebek ada 141 koko-koko ganteng lagi party. Kalau mau jujur, di Kelapa Gading lah terlihat jelas gereja dan tempat prostitusi itu bisa berdampingan satu sama lain dalam satu komplek. Wow. Iya, itu. Jadi tapi kok makanya pertanyaanku bisa. Dan gereja satu dengan gereja lain belum tentu bisa begini. Udah ininya ribut, yang maksiatnya bertambah persis di sebelah. Tapi gereja bisa dekat dengan prostitusi, tapi kalau dengan gereja lain belum tentu bisa. Nah, makanya itu juga jadi satu. Makanya kan kita tidak mengkritisi, tapi ada satu dampak dari waktu kita tidak berpikir ulang tentang menjadi berkat buat lingkungan atau pergi ke lingkungan, itu juga menjadi bagian penting dalam sebuah ministry. Kalau enggak nanti ini tubuh, kan kekhawatiran kita kan tukar mimbar berarti antara
tempat prostitusi tapi itu yang terjadi. Maksudnya harusnya idealnya radius katakanlah 100 meter dari tempat kita ibadah tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang kumpul kebo, tidak ada yang pakai narkoba, karena ada Kristus, karena ada kemuliaan, karena ada solusi di satu institusi gereja itu. Memang kalau kita lihat sekarang yang perlu dibenahin bukan hanya program gereja internal yang hanya menambah jemaat, tapi kita harus punya dampak dan sekitarnya. Sekali waktu saya pernah lihat Instagramnya Bro. Yuk ke satu tempat, kalau nggak salah tempat gereja yang ditutup, disegel di Cilegon kalau nggak salah. Cilegon ya. Sebenarnya cerita dikit Bu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mereka itu merasakan apa sih waktu datang ke sana? Kesedihan mereka yang paling dalam itu apa? Jadi itu karena gue sih jadi gembala belum pernah ditutup gereja. Jadi gue nggak tahu rasanya. Karena gembalanya mereka kan gue karena kalau gue pernah ditutup gereja, gue maksudnya mungkin gue ngalamin. Jadi setiap minggu mereka mesti pergi ke Serang yang notabene itu mungkin dari 50 kilo dari Cilegon. Dari kota Cilegon. Ya, untuk ibadah. 50 kilo. Dan di Serang itu cuma ada satu tempat bersama yang dipakai oleh beberapa gereja juga. Iya, kayak gitu. Jadi bayangin sebuah gedung ya. Jadi tapi gedung itu boleh diizinkan untuk beribadah. Dari pagi sampai malam gantian. Jadi yang satu belum habis, satu udah ngantri. Itu bertahun-tahun. Dan itu yang ditutup. Enggak, itu yang akhirnya semua ibadahnya ke Serang. Jadi mereka nggak bisa setiap kali mau ibadah mereka harus numpang di tempat orang lain yang jaraknya 50 kilo di sana. Itu. Nah, lalu ini anak-anak sekolah Kristen di sana kan jangan gereja, ya kan? Guru Kristen aja jarang. Nah, kalau kan gini Bro, kalau kalau kita agama Kristen sekolah di negeri, untuk dapat nilai agama Kristennya kan kita pergi ke gereja dapetin tanda tangan dari pendeta. Nah, sekarang gerejanya nggak ada. Nah, gimana mereka mendapat nilai agama? Akhirnya mereka juga harus ke Serang, gitu. Makanya ini kalau buat saya udah masalah kemanusiaan sih. Makanya saya pergi ke Serang. Itu kan HKBP Maranatha. Iya, HKBP Maranatha. Iya, saya kan bukan orang HKBP. Saya juga bukan orang Cilegon. Saya juga nggak ada saudara di sana gitu loh. Punya hati sama saya. Iya, maksudnya kalau kita tubuh Kristus satu terluka, cuma ada salah satu sih. Salahnya cuma satu. Yang ngajak gua ke sana. Ngajak sedikit. Iya. Saya sih pengen merasakan gitu. Ya itu juga resiko juga sebagai seorang pemuka agama Kristen mencoba datang ke satu daerah yang lagi situasinya panas gitu. Tapi harus aktif orang-orang positif. Makanya saya mau tanya nih satu hal sama you kok berani banget sih sampai mau memberikan diri you ke sana dengan you posting di Instagram, dan itu kan menjadi sebuah hal yang ya bisa dijaga pro dan kontra ya. Iya. Jadi apa sih yang menggerakkan you? Iya, sekarang maksudnya kasih itu kan tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi waktu ada ketidakadilan kita nggak mana bisa bersuka cita. Nah, karena kita firman mempengaruhi bahwa hidup bukan cuma buat diri sendiri, buat gereja sendiri, buat kepentingan sendiri. Kalau kita mati rasa itu yang aneh gitu. Dan itu saya rasa harusnya dilakukan semua gereja. Iya. Ya kan? Iya. Walaupun memang beda sinode. Betul. Beda doktrin. Iya begitu. Tapi paling enggak pulang dari situ saya ditelepon Komisi 8 dari DPR RI. Oh ya? Iya, jadi mereka itu bertanya tentang situasi yang terjadi di sana. Loh, kok nanya saya? Source-nya apa? TikTok itu. Iya. Iya. Akhirnya saya menjembatani tim kuasa hukum HKBP dan pastoral HKBP untuk mediasi ke Komisi 8 difasilitasi oleh fraksi PKB waktu itu. Tapi paling enggak kan ada sesuatu yang dilakukan. Tapi sebenarnya beban gembalanya waktu ketemu itu
mereka sebenarnya udah pasrah kayak ya udahlah memang negara kita begini. Mereka udah pasrah, udah siap perang, udah nggak tahu campur aduk. Waktu saya datang mereka lagi meeting dengan tim kuasa hukum yang bingung mau diapain gitu. Tapi tempatnya udah ada sebenarnya untuk ibadah. Iya, izinnya nggak pernah ada. Terakhir kan tempat itu ditembok sama masyarakat. Iya, saya tahu. Iya, Di tembok kan nggak boleh masuk. Iya, dan nggak boleh masuk Sampai segitunya ya. sampai segitunya. Ya, satu sisi kesedihan saya juga bahwa iya rasanya gereja yang ngajak saya ngobrol untuk topik ini mungkin bro doang nih. Masa? Ya, karena nggak ada orang berpikir ya puji Tuhan bukan gereja kita gitu. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita dan Tuhan menjagai gereja dan izin kita gitu. Karena saya punya beban juga melihat waktu you buka sebuah media seperti itu. Saya bilang seharusnya kita nggak bisa tutup mata dengan hal itu. Kita nggak bisa tutup mata, itu kuncinya sih. Ya, nggak bisa tutup mata. Gitu. Nah, tapi tolong nanti kalau ada ke depan kita sengaja. Pasti ya. Karena pengen bantu juga. Iya. Kita nggak usah bantu secara finansial kalau memang kita nggak punya ya. Kalau kita nggak bisa, tapi moral kita. Iya. Ya kan? Betul. Itu beban yang luar biasa. Iya. Paling nggak kan kalau kita misalnya waktu ke Cilegon ketemu Pak Pendeta Marbun, paling nggak saya bilang Pak Pendeta Marbun, Pak Pendeta nggak sendiri. Kita di Jakarta, ada saya, ada siapa, ada ini, adalah orang-orang yang mungkin nggak bisa terjun langsung, tapi kita paling nggak berkontribusi di dalam doa, dan itu menjadi kekuatan buat teman-teman di Cilegon. Yang which is sampai hari ini loh podcast ini di syuting izinnya belum ada, mereka juga masih ibadah ke Serang dan belum terjadi apa-apa, malah ketambah dapat bonus tembok gitu. Wih, utama bonus nih Mas. Ini makanya nih yang dengar podcast ini tolong dong, ayo kita buka tembok itu. Kita bekerja sama. Dulu sekali waktu sih saya pernah nih sebuah kesaksian. Saya pernah ke Singkil waktu itu. Wah, lihat gereja dihancurin. Wah, saya lagi malam-malam lagi di sana perang terjadi. Di situ saya juga merasakan kesedihan. Jadi sempat kita bantu, tapi saya di posisi sana gitu. Jadi memang kenapa kita melihat ini sebagai hal yang penting? Saya melihat sesuatu yang harusnya kita ini bisa bersama-sama, tapi jadinya sebuah hal yang tidak baik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bro. Sebenarnya kalau you lihat nih, pemerintahan Pak Jokowi sekarang apakah sudah baik belum untuk melaksanakan ini? Karena kalau kita lihat ya, pergantian presiden tahun demi tahun nih, masalah ini gak masalah ini nih, masalah ini ya apa namanya nggak habis-habis ya. Mau siapapun presidennya, ya kan? Kita nih, saya bilang ini kok ada aja. Ya, apakah memang ya pemerintah dalam hal ini tutup mata atau mungkin zamannya Pak Jokowi presiden kita yang sekarang ini apakah ada perubahan? Gitu. Iya, kalau saya lihat sih secara signifikan apa yang terjadi, sesuatu yang memang susah dirubah sih. Susah sih. Iya, dan ya jujur kadang ada pembiaran juga bahwa aparatur negara, oknum yang menjadi eksekutornya gitu. Mereka malah Iya. Jadi kan instrumen yang membuat intoleran ini tidak semakin menjadi-jadi adalah diprakarsai juga oleh pemerintah daerah dan FKUB. Gitu. Jadi toleransi yang dibuat narasinya sekarang adalah dengan tidak adanya gereja, maka itulah bentuk toleransi yang ada di Indonesia ini. Itu kan yang coba dicekokin saat ini ke pemikiran masyarakat pada umumnya. Dengan tidak adanya gereja. Dengan kita menutup, maka itulah bentuk toleransi yang ada. Jadi kebebasan beragama di wilayah tertentu adalah bentuk intoleransi. Aneh kan? Nah makanya kalau saya bilang arahan, apalagi Pak Jokowi sudah memberikan sebuah statement keras ya, kemarin ini. Tidak boleh FKUB memutuskan kesepakatan di atas konstitusi. Tidak boleh ada pemerintah daerah membuat kesepakatan di atas konstitusi. Saya nggak tahu ya, tapi yang tersorot media baru satu ini orang yang mempersekusi gereja akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kasus yang di Lampung kemarin. Ya, itu Pak RT-nya itu benar-benar sebuah kemajuan sih. Akhirnya ditetapkan. Jadi menurut pemerintah Jokowi ada kemajuan dalam
Pasti ada progresif, tapi ini bukan tugas Pak Jokowi sih. Ini tugas masyarakat Indonesia Iya sih. pada ininya. Tapi ada satu media nih, kemarin saya lihat tuh, kalau nggak salah di Instagram atau di TikTok nih ya. Jadi dia mau nutup nih. Akhirnya berani loh, dia ngomong begini. Tahu nggak kamu? Kalau sekarang ini menutup gereja dihukum. Iya. Jadi gini, satu sisi memang udah mulai ada keberanian. Dulu kan misalnya nih ya, mayoritas menyerang minoritas ini orang pada gak berani karena takut. Tapi sekarang setelah ada, termasuk salah satunya IGU menurut saya nih, salah satunya orang-orang berani menampilkan bahwa kita nggak boleh takut karena konstitusi udah melindungi kebebasan untuk beragama, ya kan? Makanya kemarin itu saya lihat, wih ini orangnya berani sekali ya, keren. Iya. Jadi ada sesuatu yang positif dibangun di orang-orang untuk berkata begitu. Iya, makanya kalau orang positif aktif, maka perubahan signifikan terjadi, gitu. Ya memang kita punya konsekuensi, namanya pikul salib sih harus, tapi kita bukan berarti tidak bisa berperan aktif untuk menyuarakan suara konstitusi, which is karena kita percaya juga semua pemerintahan dari Tuhan, dan itu mungkin fungsional kita sebagai anak Tuhan ada di Indonesia, memperkuat dan mempertegas konstitusi ini demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi sebenarnya kalau saya melihat ya, masih mending lah bangsa ini dibandingkan kalau kita lihat di negara-negara yang mayoritas. Oh iya jelas, misalnya Irak, Afghanistan, Iran. Ya, itu kalau saya mikir-mikir bisa. Betul, makanya saya tetap konsisten dengan statement bahwasanya saya bersyukur tinggal di Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Karena Islam di Indonesia itu rahmat. Rahmat, betul. Iya, istilahnya. Dan dia punya teman banyak sekali. Kalian itu mereka bergaul sama itu dahsyat banget ya. Betul. Harusnya kita bersyukur tinggal di negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia, gitu loh. Karena ya Islam itu rahmat. Dia menempatkan, saya kan bergaul juga sama teman-teman Muslim ya, menempatkan diri sebagai pohon yang sejuk yang menaungi semua hal yang ada. Apa yang terjadi ini kan bagian dari oknum yang tetap kita mesti urai sama-sama. Iya gitu. Nah sebenarnya ada pertanyaan yang berikutnya yang membuat saya berpikir ya. Sebenarnya kalau kekristenan sekarang ini levelnya ini untuk merubahnya ini paradigma yang tadi belum bilang aktif positif tapi pasif. Ini bagaimana nih? Saya jujur aja deh ya. Saya kan gembala juga. Gue juga hamba Tuhan. Menurut saya gereja belum tentu sampai ke situ tuh. Ya, coba mengubah tuh bagaimana? Gini, jadi saya uras sedikit ya. Saya uras sedikit ke belakang. Tanpa disadari doktrinal kita dulu banyak mengadopsi bukan dari kearifan lokal sendiri. Ya dong, dengan adanya conference, kita pernah di satu fase pelayanan itu hampir semua berkiblat. Ada yang kiblatnya ke Australia, ya kan? Ada yang kiblatnya ke Amerika, Eropa dan sebagainya. Sehingga doktrin-doktrin yang dipegang ini sulit sekali diterapkan di internal lokal kita, gitu. Misalnya dulu kan ledakan Komsel ini itu apa, semua ujungnya adalah jumlah dan penuhi bangku gitu. Iya kan, kita aja kalau ketemu beberapa pendeta kan obrolan pertama berapa Pak jumlahnya? Omongan yang paling sakral. Iya, apalagi jumlah berapa jemaatnya? Iya, nah makanya permasalahannya mungkin di dogma dan di doktrinal kita, bahwasanya kita tidak memberi ruang untuk memberkati lingkungan atau bangsa. Bukan nggak mau, tapi kita terkungkung dengan mungkin sesuatu yang kita percaya sendiri. Mungkin itu asumsi saya gitu. Kedua, memang orang nggak tertarik aja gitu, nggak tertarik aja untuk mikirin sesuatu di luar rumah tangganya sendiri gitu. Dan mereka juga berpikir ini kan bukan urusan saya. Iya. Ngapain saya urusan nanti kalau ada apa-apa? Nah, iya. Jadi
pikirannya belum sampai ke bangsa sih kalau saya. Iya, Pikirannya masing-masing gereja. iya, betul. Kalau menurut saya kita harus sampai ke bangsa yang Betul. karena kalau pikiran ke bangsa udah pastinya Betul, betul. Soalnya nilai kebangsaan aja kan biasanya ditaruh cuma di 17 Agustus sama 10 November aja. Iya kan, itu waktunya kita memikirkan bangsa di sakral tanggal itu. tanpa yang lain. Iya kan, pakai baju daerah, nyanyiin lagu ini nasionalis, habis itu udah atribut-atributnya diturun. Padahal itu adalah sebuah pondasi pelayanan juga sih. Benarnya begitu. Iya. Makanya ada satu orang tanya sama saya harus membuka pelayanan tapi saya takut karena dia membuka di tempat yang mayoritas. Saya nggak bisa kasih solusi. Iya. Kalau bro, kok bos saya? Kalau bro ditanya orang nih ya, kan dalam keadaan yang begini kan kadang-kadang ada ketakutan. Iya. Harus jawab apa ya kita ya? Ya sebenarnya gini, banyak akhirnya kita tidak melangkah karena asumsi. Harusnya tetap melangkah aja. Iya, melangkah aja. Tapi makanya gini, situasi kan biasa media ini kan memblow up. betul. Misalnya kita buka di satu tempat ya, yang mayoritas itu ada medianya. Iya. Wah takut nih nanti ditutup lagi kan. Iya. Lalu ini juga ada masalah sih. Kita berpikir efektivitas untuk berpengaruh ke lingkungan adalah melakukan kristenisasi terselubung. Nah itu ada dari kita, makanya itu melukai saudara-saudara yang lain, ya kan? Datang ke tempat bencana, bawa bantuan, ujung-ujungnya memprospek, bagi-bagi ini di Car Free Day, di ini. Orang udah tahu, nah itu yang membuat dapat disadari ya. Banyak teman-teman non-Kristen ini terluka dengan aktivitas-aktivitas terselubung dalam tanda kutip yang lo kayaknya nggak elok ya, gitu loh. Nah sedangkan dari kita pikir nih kayaknya masih efektif nih, gitu. Karena kita nggak berpikir, itu kan asumsi. Nah, waktu kita datang dengan ketulusan, kita datang dengan kemurnian aja, dengan kasihnya Yesus aja, tanpa embel-embel, loh justru penerimaan dan representatifnya tinggi. Iya, saya pernah bicara di Pondok Pesantren Tebu Ireng, saya pernah bicara di Pondok Pesantren Darul Ulum di Garut, dan beberapa portal-portal non-Kristen. Yang mesti dipersiapkan adalah ketulusan saya gitu. Saya tidak bawa embel-embel Islamologi contoh misalnya. 5 langkah memenangkan mereka, 5 langkah menaklukkan mereka. Ya jelas langsung inilah iya. Dan tapi doa dulu nggak waktu kesana? Iya kalau doa lo pasti lah. Tapi Tuhan lindungi saya. Iya. Tapi kan itu juga bagian dari asumsi. Dari asumsi gitu. Bagian dari asumsi, makanya kita nggak sadar kalau kita ke sana itu nanti diterima apa enggak. Iya, itu kan asumsi kita. Saya datang pertama kali ketemu namanya dulu Gus Aam di Komplek Tebu Ireng pas bulan puasa. Jadi saya silaturahmi ke sana. Lalu saya kaget tiba-tiba Gus Aam ini menyuruh istrinya mengeluarkan makanan pada bulan puasa. Aku bilang nggak apa-apa, jangan ya, ini harus gitu. Terus itu ada anak perempuannya keluar, terus dia tanya, ayah kok orang ini nggak puasa gitu? Saya di situ dia jelasin ke anaknya soal musafir. Jadi ternyata malah terbangun satu komunikasi dialog yang indah, persahabatan yang indah. Itu juga sampai sekarang itu juga yang saya lakukan sama Habib Jafar, misalnya ya kan, ya seorang Habib muda yang saat ini digandrungi banyak orang. Dan yang kedua dia juga punya hubungan dengan Kristen baik. Iya, jadi saya tidak bawa sesuatu yang terselubung gitu. Habib juga tidak bawa sesuatu yang terselubung. Dan itu kan core-nya kita sebenarnya. Dan ketulusan itu paling penting. Dan ketulusan. Jadi saya bisa bersahabat, saya bisa ngonten bareng, baik di depan kamera maupun di belakang kamera gitu. Saya saling curhat, saling support. Gitu. Tapi kontradiksi dengan misalnya gini nih, orang kan datang ke satu tempat. Iya. Misalnya teman saya tadi karena dia takut ditolak. Iya. Tapi sebenarnya dia mau ke sana, betul kayak kata Bro tadi, bahwa kalau motivasinya penginjilan, berarti kita nggak bisa dong, karena memang nggak tulus. Nah, gimana kita mengatakan soal dalam tanda kutip ya, ini yang sering digandrungi revival tuh. Iya.
Ya itu dia sih. Kita sudah Udah fokusnya ke sudah mendefinisikan, sudah membayangkan revival gini deh, adalah tiba-tiba berpindahnya satu daerah kepada Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah jika satu daerah 100% Kristus semua yang dia percaya akan lebih baik tempatnya? Iya. Apakah tempat itu aman? Iya kan? Ya. Karena saya sendiri menganut sistem revival. Iya. Tetapi saya bukan bergerak dengan kekuatan. Iya. Karena semuanya kan dari Tuhan. Iya, betul. Kita kalau datangin orang cuma untuk revival susah juga. Iya. Kita nggak akan terima lagi. Iya. Tapi kalau Tuhan sendiri yang membuat Itu dia. itu yang lebih baik. Iya lah, betul dong. Makanya ya kita nggak bisa pungkiri kita revivalist. Nggak bisa, itu identitas kita. Cuma cara, syarat. Ya betul. Makanya kan dulu zaman saya, mungkin kita juga sama bro. Kita kan punya teman-teman angkatan dulu yang nggak takut khotbah di bus, betul, di Monas, di pinggir jalan. Lah, sekarang kalau dibalik gitu, kita ketemu khotbah dari agama lain yang gitu, mau nggak kita? Nggak ada hubungan, nggak ada chemistry, nggak ada apa gitu. Nah makanya kan berprogresif sekarang. Yang paling penting adalah bangun hubungan, lakukan bagian kita, dan dari Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Itu tadi bro bilang bahwa ya, ada partnya Tuhan yang nggak bisa kita lewat, nggak bisa kita create sini, dan itu akhirnya melukai gitu dan membuat orang akhirnya trauma dan sudah mengetahui nih gerakan-gerakan ini nih, gerakan-gerakan terselubung nih, akhirnya jadi apa yang menarik gitu. Betul. Ini menjadi sebuah pertanyaan berikutnya yang saya kadang-kadang berpikir ya, sumpama kita nih ya, di sebuah kota yang penduduknya kayak Aceh, Bali, Padang. Nah, ini Kristen tuh di situ tuh. Kita kiriin sini. Misalnya nih ya, contoh ya, nyepi jatuhnya hari Minggu. Kita harus bagaimana? Tetap ibadah atau ikutin nyepi? Karena kalau ikut ibadah selesai. Itu selesai. Karena makanya kita bilang kan, kebebasan beragama ini kita belum katakan belum 100%. Karena kalau bebas boleh. Gitu. Jadi sebenarnya gini, ada 2 poin penting. Pertama, eksklusif. Kita nggak boleh kompromi. Tapi itu sifatnya eksklusif. Saya pegang prinsip saya, brother pegang prinsip brother. Jangan saling kompromi. Ya betul. Mau itu soal baptisan, mau soal itu apapun, udah. Tapi secara inklusif, kita masih bisa main bola bareng, ketawa bareng, ya kan, jalan-jalan, makan bareng, ya kan, main game bareng, jalan-jalan bareng atau apa bareng yang seru-seru tanpa kompromi satu sama lain, ya kan. Jadi waktu kita misalnya ketika nyepi kita toleransi secara ritual ibadah kita ngalah, tapi eksklusifnya kan tidak. Iya. Itu kan ada, tapi itu bentuk bebas nggak? Ya sebenarnya makanya gini, kedewasaan masing-masing akan membuat segala sesuatu tidak perlu diatur selalu dengan ini. Itu udah inisiatif kita aja. Misalnya kita lihat orang lagi puasa, kita nggak langsung makan ini pada, itu kan nggak usah diatur. Kita diajarin saling menghargai, saling menghormati dalam ranah pendidikan aja, belum agama loh. Dalam pendidikan ini kita gitu. Jadi sebenarnya negara ini membebaskan, tetapi juga kita harus punya pengertian. Iya. Karena pengertian juga penting kan. Betul. Nah kan pengertian itu kan makanya saya bilang ini bukan tugas Pak Jokowi. Karena akar dari masyarakat ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Kalau kita paksa juga, selesai loh. Nggak ada ujungnya. nggak ada. Misalnya lagi Lebaran, ya kan, atau lagi puasa, atau lagi Jumatan, kita di sini bahasa Arab selesai. Iya, kita bikin KKR yang sama, iya. Kan itu, iya. Tapi memang kalau saya lihat ya pernah sekali waktu ke Aceh, saya tanya gereja di sana, gimana posisi kamu kalau misalnya nih hari Lebaran itu Minggu, gitu. Saya bisa mengatakan hal yang kita harus tutup, nggak mau. Iya. Kalau mereka lagi sholat id, betul.
Kita tutup, kalau perlu kita kasih ruang parkirnya mereka. Karena memang keberagaman itu bagus sebenarnya. Ya, cuma kan memang kalau saya pikir kebebasan ini yang dinamakan kebebasan sendiri itu bagaimana? Apakah masih kebebasan yang dalam tanda kutip bebas tapi punya aturan, atau bebas benar-benar bebas, atau bebas yang punya pengertian, atau bagaimana? Sebenarnya itu udah diatur di konstitusi sih. Kan atasnya kan pasti kebebasan beragama. Lalu kita ada FKUB, ada Departemen Agama yang mengatur mekanisme. Ini bicara soal mekanisme. Ya. Saya dulu pernah gerejaku ditutup. Pernah. Gara-gara di mana? Di Cempaka Putih. Oh, yang itu. Cempaka Putih. Nah, gara-gara pas aku bikin event lalu bikin brosur, fotokopi di kampung belakang. Nah, di brosur itu tidak ditulis untuk kalangan sendiri. Itu doang tuh permasalahannya. Nah, ternyata dalam etika bermasyarakat perlu ada rambu-rambu yang tidak tertulis. Gitu. Ya, jadi ya di situ saya belajar bahwa ya ada kesalahan saya juga. Ya, ada juga memang bentuk ketidakadilan, karena waktu itu dibikin petisi, beberapa orang tanda tangan, dan ternyata kita dapetin dari beberapa tanda tangan ini ada yang udah meninggal, tapi tanda tangannya ada 3. Fiktif. Ya udahlah, mau digas kayak apa percuma. Iya kan, itu kan tulisannya panjang. Tapi kita juga makanya itu dia, kalau kita terlalu fokus hanya di gereja lokal saja, maka kita kehilangan berbahasa yang normal gitu loh ke bagian dari masyarakat. Misalnya kita terbiasa dengan sapaan assalamualaikum misalnya, kan kita kan haleluya shalom hosana aja kadang-kadang kita sulit, membuat kita sulit. Sekarang gini deh, makin rohani seseorang, apalagi kalau dia leader, cek aja phone booknya udah Kristen semua pasti. Iya banget, leader semua. Udah nggak ada lagi yang beragama, udah nggak ada. Grup WhatsApp udah sama semua gitu. Karena memang kalau kita lihat sekarang posisinya Kristenan ini udah jadi eksklusif. Itu dia. Itu yang bahaya. Jadi kalau gereja udah besar, udah menyatakan dirinya memiliki sebuah kapasitas yang luar biasa, dokter yang luar biasa, ya itu yang akan membuat kita. Makanya Habib Hussein pernah ledekin saya, "Bang, lu tuh udah minoritas eksklusif lagi gitu ya." Udah kecil eksklusif lagi katanya. Harusnya kita bergandengan tangan supaya ini. Iya. Sebenarnya pengaruhnya apa sih Pak? Kalau saya lihat nih Westernya, pengaruhnya apa sih? Kalau kita ini semuanya ini punya kasih yang baik, seperti Yesus sendiri, itu pengaruhnya kan sebenarnya bagus kan. Tapi pengaruhnya kita ini, atau bahasa saya itu bagaimana caranya gereja ini bersatu nih? Nggak mungkin bisa kan? Ya makanya ada prinsip dan sejatinya bersama itu sini. Pertama, bertumbuh itu bersama. Gak ada orang bisa bertumbuh gak bareng. Tapi bersamanya itu tidak harus sama. Unity gak harus sama. Gak harus sama. Gitu. Nah makanya kan kenapa? Karena disitulah tempat mendaratnya yang sejati kasih Kristus, yang belum tentu bisa dilakukan orang lain. Gitu. Nah saya jangankan sama yang beda agama, yang nggak punya agama pun kita tetap harus bisa berdampak baik gitu. Harus dong gitu. Kayak saya support satu kawan saya yang punya masalah dulu dengan masalah narkoba, Coki Pardede. Itu kan seorang agnostik, seorang ateis. Ya sampai sampai lihat tuh dia mantan Kristen bergaul sama pendeta, menarik kan? Dia ngerasa nyaman. Tapi sekarang dia Kristen nggak? On progress lah. Tapi memang jadi perjuangan saya bukan teman kerja. Iya, itu tuh urusan belakang. Iya, kasih itu namanya. Iya, kan itu makanya kasih itu. Nah, makanya kita harusnya
nggak terlalu sulit untuk mengurai satu konflik. Sekarang kan kita lihat aja gitu, karismatik hajar reform aja karismatik, itu aja tontonannya gitu. Kalau kita lihat di YouTube kan Kita generasi kita rotasi ya. 5 langkah, 5 kesalahan gereja karismatik. Nomor 4 akan buat kamu tercengang, boom gitu. Dibalas lagi. Jadi kan sulit sekali gitu kita untuk bisa bersatu. Impian yang susah. Iya, leader hajar leader, ini ketawain ini. Tapi gimana cuma itu aja. Kepahitan dari gereja ini pindah sih. Iya makanya kalau kita lihat kan, tapi ini masalah yang kalau nggak diurai masalah loh, karena ini bisa sampai mengganggu hubungan orang tua sama anak. Orang tua sama anak bisa Kakak adik bisa nggak ketemuan. bisa nggak ngobrol. Padahal sebenarnya masih banyak harus kita kerjakan di bangsa ini yang harusnya untuk membangkitkan bangsa ini. Betul, makanya harus back to basicnya kasih. Kan dulu aku soalnya backgroundnya mamaku tuh Katolik, papa Protestan, ya. Dulu kakak beda, adik beda, saya juga beda. Kalau papa sendiri pernah nggak punya pengalaman membantu orang di luar agama? Oh itu sering, sering banget itu. Bisa ceritakan nggak satu contoh aja papa? Jadi waktu dia meninggal itu, sudah lama meninggal, ada satu anak dari Palembang, bukan seorang anak Sudah lama meninggal. Saya baru tahu cerita ini. Sudah lama meninggal. Papa saya udah lama meninggal. Berarti bisa kata papa udah meninggal dulu. Udah meninggal. Jadi ada satu anak, dia itu rencananya mau ikut turnamen junior sepak bola di Medan. Jadi dari Palembang dia ke Medan. Lalu namanya tidak terregistrasi ternyata sama panitia. Dan akhirnya dia harus pulang. Nah pas mau pulang di depan lobi hotel ketemu papa saya. Terus ditanya sama papa saya, loh kenapa pulang? Namanya tidak diregistrasi. Akhirnya dibayarin hotel sama papa saya, didaftarin, lalu dilatih khusus. Hari ini jadi pemain nasional dia, anak itu. Nah itu dari beda agama. Jadi namanya bola, papa saya nggak ada istilah itu bola, nggak mungkin rasis gitu. Sekarang aja nih. Mulai nggak jelas. Jangan papa saya nggak ada urusan, orang kan nanya nggak apa-apa ya. Kita harus tahu. Iya, kita lihat aja di Ambon kalau Piala Dunia Indonesia Timur nggak ada tuh istilahnya kepikiran konflik agama dulu. Belanda pokoknya, Jerman. Memang kalau kita lihat sekarang lebih sensitif lebih kepada arah-arah. Karena pasif juga sih gitu. Anak-anak Tuhan gereja banyak yang pasif sih gitu. Tidak penetrasi gitu. Sebenarnya terakhir pertanyaan saya. Sebenarnya aku lihat nih ya, ini kan Esther yang saya lihat tuh unik dan sangat aktif sekali gitu untuk kemanusiaan gitu ya. Sebenarnya kau belajar Yesus itu di mananya sih bro? Yang sampai dalam dengan Yesus. Karena seorang nih ya, seorang ibu bro ya. Kalau gue belajar nih, itulah Yesus sesungguhnya. Kasih sama pembelajaran sesungguhnya. Nah, mungkin kita kan punya progresif nih. Dulu kita belajar Kristen kan anak-anak, sekarang kini. Nah, momen apa di mana you bisa bergaul dengan orang Muslim, you bisa membantu gereja yang sedang itu belajar Yesus yang di mana itu? Maksudnya, apakah ada sebuah perjumpaan atau apa? Sebenarnya understanding sih, understanding yang mendaratnya juga hard landing di paradigma saya gitu. Karena ini narkoba juga touching, anak-anak Pampers touching, orang-orang jalan touching. Bahkan aku lihat kesaksian bahkan ada orang-orang narkoba meninggal disediakan tempat. Jadi itu kan sebenarnya harusnya nih kekristenan itu begitu tuh. Nah, you harus kasih kepada kita nih yang podcast sekarang, kasih ini tuh belajar di mana? Jadi gini, sang yang punya surga nih mau datang ke dunia. Semua orang kan lagi debat nih, siapa yang layak masuk surga apa enggak.
itu debat kusir nggak ada ujung kan. Jadi kenapa orang masih beragama dan berjuang untuk melakukan perintah agama? Surga alasannya. Nah, yang punya surga, ninggalin surga ini pencapaian hanya untuk bisa duduk, hidup dan mendampingi manusia apapun agamanya. Seakan surga nggak penting tanpa manusia. Dan Tuhan nggak mau ada di surga tanpa manusia. Bukan mensakralkan manusia, tapi begitu Tuhan itu manusia banget gitu. Nah, kalau orang nanya saya, gimana kamu hasratmu masuk surga sebesar apa? Saya bilang saya nggak terlalu berhasrat. Karena di surga nanti juga mengasihi sesama. Seperti yang saya lakukan sekarang. Itulah yang nanti akan di sana gitu. Lalu kedua, kalau kita cinta Tuhan, itu pertanyaan penting kan. Kita cinta Tuhan nggak? Ada konsekuensinya, yaitu mencintai yang Tuhan cintai. Kalau kita nggak mau mencintai yang Tuhan cinta, itu bukan cinta. Sama kan bro, kalau kita cinta istri, mau itu nggak nyambung nggak apa, kita mesti belajar cintai apa yang istri kita cintai. Baru anak mulai gede, wow, udah mulai variatif, ya kan? Sama, kita mesti belajar mencintai apa yang anak kita cintai. Satu kali bro, ada satu pendeta negur saya di mall karena dia lihat saya di mall bawa tas pink, ada gambar Hello Kitty, tas anakku. Kenapa dia tegur? Aku lagi bawa tasnya gitu. Lalu dia bilang, malu-maluin loh Pak, Bapak kan pendeta, terus tatoan lagi, kok bawa tas Hello Kitty gitu. Dia bilang kalau saya cinta anak saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Cocomelon. Gak ada hubungannya sama second coming, gak ada hubungannya dengan okultisme, gak ada. Ini cuma masalah mencintai apa yang anak saya cintai. Loh, kenapa kita sama Tuhan gak begitu? Iya, ditinggal pakai itu dikira melambe-lambe. Iya, saya ambil resikonya. Iya, saya ambil resikonya. Karena buat saya di mata anak ini lebih penting dibanding mata banyak orang. Tapi saya juga sama Tuhan. Tuhan mencintai semua. Yang narkoba iya, yang Muslim, yang Hindu, yang Konghucu, yang nggak punya agama juga iya, yang ini iya. Jadi kalau saya tidak belajar mencintai mereka, gagal total saya dalam mencintai Tuhan. Nah, itu yang membuat, itu dua booster paradigma yang membuat sekarang, yang membuat saya bisa ada hari ini. Karena saya kalau waktu saya pernah lihat you peluk anak pang itu, saya langsung pengen nangis. Saya bilang, wow, coba sama Tuhan yang sudah 10.000 jemaat, coba belum tentu mau peluk anak pang kan. Bukan berarti kita menghakimi, tapi memang fakta yang terjadi. Kalau semakin tinggi, cuma semakin banyak. Eksklusivitas itu dibuat sedemikian rupa oleh orang bawah. Dan itu membuat kita nggak bisa touching pemimpin kita. Betul. Sebenarnya nggak boleh begitu. Betul. Harusnya pemimpin tuh kasih contoh kepada. Karena kalau 10.000 orang digerakkan untuk menolong tersebut, saya rasa Indonesia aman-aman aja. Gak ada masalah dengan kebebasan. Setuju sih. Jadi saya rasa ini merupakan berkat Tuhan. Oke. Nah saudara, gimana hari ini? Saya percaya podcast kita hangat ya, luar biasa ya, dan pasti memberkati kita semua. Jadi apakah, kembali ke kesimpulan, apakah kebebasan beragama Indonesia itu ada apa tidak? Sebenarnya ada. Tergantung bagaimana kita mendrivingnya. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi, kalau kita punya ketulusan, kita punya kasih, kita punya sesuatu yang baik, saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik ya. Memang ya sebuah negara, pemerintahan dimanapun juga berada, punya sistem yang berbeda-beda, punya undang-undang yang berbeda-beda. Tapi memang itu diizinkan Tuhan untuk satu hal, yaitu supaya kita belajar mengasihi. Saya rasa ke depan itu PR kita banyak sekali, terutama yang gereja. Tadi dikatakan bagus sekali ya, positif itu aktif. Saya rasa ini menjadi berkat buat kita. Ayo kembangkan nilai-nilai ini, dan kita bela yuk gereja-gereja yang selama ini punya masalah dalam hukum, masalah dalam beribadah, masalah dalam hal-hal apapun yang kadang-kadang kita tutup mata ya. Saya udah bilang sama Pak Heri, you kalau mau begitu-gitu tolong call me. Oke, kita akan katakan semangat 3 kali gini ya Pak ya, supaya kita semuanya semangat. Dan saya percaya podcast kita
semuanya menjadi berkat ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Yeay.